Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini adalah buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Thomas Alva Edison merupakan salah seorang penemu yang paling produktif di sepanjang sejarah. Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia. Berkat temuannya yakni lampu pijar selain dari generator listrik, perekam suara maupun film. Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampu pijar harus melewati beribu-ribu eksperimen. Bisa dibilang ia harus mencoba komponen satu persatu mulai dari kacanya, kawat, seberapa kuat segelan saklarnya, dan hal-hal detail lainnya. Tentu ini memakan waktu hingga membuatnya harus melakukan uji coba sebanyak ribuan kali. Sampai akhirnya kita bisa menggunakan dan menikmati hasil karyanya hingga saat ini. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dengan tujuan melakukan pekerjaan baik. Surat Paulus dalam Efesus 2 terbagi dalam beberapa pokok. Yang pertama, manusia di luar Kristus, ayat 1-3. Pernyataan pembukaan dari bagian ini mengingatkan orang percaya di Efesus tentang betapa hebatnya mereka dahulu membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan dari kematian. Kematian yang dimaksudkan di sini bukan kematian jasmani, tetapi rohani, yaitu terpisah dari Allah. Cara hidup dan tingkah laku mereka sehari-hari mengikuti jalan dunia. Setiap orang yang terpisah dari Kristus berarti mati dan hidup menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, melakukan banyak dosa dan kekejian dalam hidupnya. Jika tetap bertahan dalam cara hidup sedemikian, maka akhirnya menjadi orang-orang yang dibawa penghakiman Allah, mendapat murka dari Allah. Mereka yang hidup tanpa Kristus tetap bertanggung jawab atas dosa-dosanya, karena Allah memberikan setiap orang terang dan kasih karunia seperlunya, agar mereka dapat mencari Allah dan meloloskan diri dari belenggu dosa oleh iman dalam Kristus. Yang kedua, manusia dalam Kristus, ayat 4-6. Kepada mereka ini kasih dan anugerah Allah ditawarkan dan mereka terima. Kristus berkorban bagi mereka, menghidupkan dan membangkitkan mereka dari kematian secara jasmani dan rohani. Dengan Injil atau kabar baik dan berita keselamatan itu, mereka menerima Yesus Kristus sebagai karunia Allah yang sangat ajaib bagi manusia dan dunia. Karena kasih-Nya yang besar, kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Dia, adalah lebih penting. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 3. Hidup yang berada di dalam Kristus, ayat 7-10. Kemurahan Allah itu luas dan menjangkau masa depan. Betapa anugerah keselamatan itu memperkaya kehidupan orang beriman, dan keselamatan yang adalah anugerah itu hanya dapat dimengerti dan dipahami dalam iman yang hidup. Iman yang hidup inilah yang menyadarkan dan menggerakkan kita sebagai orang percaya untuk mempersembahkan hidup itu sendiri dalam suatu ketaatan hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang dibaharui dan terus dibaharui setiap hari, karena kita telah diciptakan secara baru dalam Kristus Yesus. Maka kita pun memahami dengan benar tujuan hidup kita. Sebenarnya Allah menginginkan kita untuk hidup dalam ketaatan pada kehendak-Nya, hidup sesuai rencananya dalam hidup kita kini, yang menyadarkan dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dan anugerah kemurahan-Nya. Itulah kita melakukan setiap pekerjaan kita dalam rasa syukur, sukacita dan penuh
tanggung jawab. Itulah hidup untuk melakukan pekerjaan baik. Inilah juga maksudnya diciptakan untuk hidup dalam pekerjaan baik. Inilah kehidupan baru, kehidupan yang penuh rasa syukur dan pengharapan, yang di dalamnya kita harus semakin bertumbuh dan berkembang dan semakin kuat dan teguh. Melalui perenungan hari ini, saya memberi kesimpulan bagi kita. Kita buatan Allah, berarti kita ada dalam kehendak dan rencana Allah, bukan kehendak dan tujuan kita sendiri. Ini yang disampaikan Paulus kepada semua orang percaya. Kita buatan Allah, maka tidak mungkin Allah tidak memberikan kita tujuan hidup, yaitu supaya kita melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita sebelumnya. Kalau sudah memahami tujuan yang diberikan Allah, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaiknya. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang dipercayakan Allah berdasarkan talenta yang diberikan pada tempat dan waktu yang maksimal. Saat pekerjaan baik dilaksanakan, maka Allah yang ditinggikan. Terima kasih. Selamat memasuki hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.